Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Analisa Sistem Informasi Pemesanan Minuman di Cafe Karuhun Fresh and Coffee. Berikut anggota kelompok 6 ada Adi Hardika Putra, Bagja Gustiana, Erna Hildayanti, Khairunisa Az-Zahra, Maria Samprosa Ledangei, Neng Ajeng Fitriani, Taufik Akbar Hidayat, Wilhelmus Balawerang Makin, dan Zahra Mailani. Materi yang pertama yaitu konsep sistem informasi. Nah, apa sih itu sistem? Pada dasarnya kata sistem ini berasal dari kata Yunani, sistema, yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian dan definisi sistem yang telah dijelaskan di atas berbeda-beda, namun kita dapat mengambil beberapa persamaan umum, yaitu sistem harus memiliki elemen, lingkungan, dan hubungan antar keduanya. Selanjutnya ada informasi. Nah, menurut Sutabri, informasi ini adalah data yang diolah untuk menghasilkan informasi menggunakan suatu model proses tertentu. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Penerimaan kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya membentuk suatu siklus. Yang berikut ada sistem informasi. Sistem informasi ialah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan suatu informasi yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur. Secara konseptual, siklus pembangunan sebuah sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis sistem, yaitu menganalisis dan mendefinisikan masalah dan kemungkinan solusinya untuk sistem informasi dan proses organisasi. Yang kedua, perancangan sistem, yaitu merancang output, input, struktur file, program, prosedur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi pembangunan. Yang ketiga ada testing system, yaitu membangun perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem dan melakukan testing secara akurat. Yang keempat ada implementasi sistem, yaitu beralih dari sistem lama ke sistem yang baru, melakukan pelatihan dan panduan seperlunya. Yang kelima ada operasi dan perawatan, yaitu mendukung operasi sistem informasi dan melakukan perubahan atau tambahan fasilitas. Dan yang terakhir ada evaluasi sistem, yaitu mengevaluasi sejauh mana sistem telah dibangun dan seberapa bagus sistem telah dioperasikan. Di sini ada karakteristik sistem informasi. Menurut Al-Fatah 2007, menyebutkan karakteristik sistem informasi yaitu batasan, lingkungan, masukan sistem, keluaran sistem, komponen, penghubung, dan penyimpanan. Untuk mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, maka manajemen itu membutuhkan informasi yang berguna. Hartono M. Jogianto 1999 menyebutkan karakteristik informasi yang baik. Yang pertama di sini ada kepadatan informasi. Artinya, penjelasan yang disampaikan tidak terlalu panjang lebar, langsung pada inti penyampaian informasi. Yang kedua ada luas informasi. Artinya, penggunaan informasi harus menyeluruh namun tidak terlalu lebar untuk penggunaan informasi.
Yang ketiga ada frekuensi informasi. Artinya, jumlah penggunaan data dalam sistem informasi yang digunakan selalu dijaga sehingga tidak terlalu banyak informasi yang sama atau banyak. Yang keempat ada jadwal informasi. Artinya, informasi harus selalu diperbaharui sehingga bersifat update. Yang kelima ada waktu informasi. Artinya, penjelasan kapan informasi itu dikeluarkan harus jelas. Yang keenam ada akses informasi. Artinya, untuk mendapat informasi dapat didapat dengan mudah dan cepat. Yang terakhir di sini ada sumber informasi. Artinya, informasi berasal dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, yang selanjutnya ada komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang penting dan merupakan satu kesatuan. Jika komponen sistem informasi kurang, maka sistem informasi tersebut tidak dapat melakukan fungsinya, yaitu pengolahan data dan tidak dapat mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Sistem informasi berbasis client server. Pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Nah, ini menurut Koni di 2019. Baik, yang selanjutnya ada perancangan sistem informasi, yaitu kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Adapun kombinasi ini pada dasarnya perangkat lunak digunakan untuk merancang suatu aplikasi atau software dengan mengurutkan transformasi masalah menjadi solusi. Nah, perancangan sistem informasi ini mempunyai dua tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlihat. Baik, yang berikut prinsip dasar perencanaan sistem. Perancangan sistem informasi adalah kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Kombinasi ini pada dasarnya perangkat lunak digunakan untuk merancang suatu aplikasi atau software dengan mengurutkan transformasi masalah menjadi solusi. Perancangan sistem informasi mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem, dan yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlihat. Lalu yang berikut, arti penting pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau sistem development merupakan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Mungkin hanya itu saja. Di sini kami kelompok 6 menganalisis sistem informasi manajemen yang ada di Karuhun Cafe. Berikut hasil analisis sistem informasi manajemen yang ada di Karuhun Cafe. Sejarah Cafe Karuhun awalnya adalah sebuah argowisata yang berada di Sumedang, Jawa Barat, yang bernama Kampung Karuhun. Dari Kampung Karuhun itu muncullah sebuah ide atau terobosan baru yang awalnya sebuah argowisata menjadi kafe atau coffee shop. Kata Karuhun itu sendiri diambil dari bahasa Sunda yang berarti tua atau sepuh, di mana yang mendirikan sekaligus pemiliknya adalah seseorang yang telah berumur atau bisa disebut dengan sepuh. Cafe Karuhun mulai dibuka dan diresmikan pada tahun 2019. Namun sempat ditutup karena masa pandemi COVID-19 yang berlangsung dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan mulai dibuka kembali pada tahun 2022. Visi dan misi Karuhun Coffee.
Visi Karuhun Coffee yaitu memperkenalkan produk ke semua kalangan dari mulai kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas. Dan misi Karuhun Coffee yang pertama, memperkenalkan istilah karuhun agar orang-orang tidak terpaku terhadap stigma karuhun yang dianggap kolot atau tua. Lalu yang kedua yaitu menerapkan sistem pelayanan yang mengutamakan hospitality. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk-produk yang ada di Karuhun Kopi. Bisa dilihat di sini terdapat beberapa macam menu mulai dari kopi hingga minuman hangat wedang uwuk. Kopi Karuhun juga tidak hanya menyediakan minuman kopi, tetapi menyediakan juga minuman varian coklat. Biji kopi dan coklatnya pun merupakan hasil tanam sendiri. Setelah matang kopinya, kemudian diolah biji hingga menghasilkan serbuk kopi dan coklat yang sangat berkualitas. Dan harganya pun terjangkau bagi semua kalangan hingga semua orang bisa merasakan dan menikmati minuman kopi dan coklat yang ada di Karuhun. Bisa dilihat harga yang ada di sini, kalian bisa membeli produk tersebut mulai dari 18.000 hingga 20.000. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari Cafe Karuhunnya. Si Cafe Karuhun ini menggunakan struktur organisasi lini. Kenapa menggunakan struktur lini? Karena jalinan antara atasan dengan bawahan bersifat langsung. Nah, di sini jabatan paling atas ada owner si Karuhun Kopi, yaitu pemilik langsung dari Cafe Karuhun Kopi. Selanjutnya ada manajer supervisor, yaitu orang yang melakukan pengelolaan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh karyawan, yaitu barista dan pelayan yang ada di Karuhun Kopi tersebut. Dan yang terakhir ada juga barista dan pelayan, yaitu karyawan yang bertugas membuat dan melayani pelanggan yang datang ke Karuhun Kopi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur sistem berjalan. Dalam prosedur sistem berjalan, terdapat beberapa karakteristik sistem seperti yang pertama ada komponen. Di dalam komponen terdapat owner, yaitu sebagai pemilik usaha tersebut. Selanjutnya ada manajer supervisor, yaitu seorang manajer yang bertugas mengatur dan berhubungan langsung dengan para pekerja. Kemudian ada barista, yaitu sebutan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus untuk membuat dan menyajikan minuman berbasis espresso, yakni jenis minuman kopi yang diekstraksi memakai mesin khusus. Selanjutnya ada pelayan, yaitu orang yang bekerja di restoran, bar, maupun kafe untuk melayani pengunjung yang datang. Selanjutnya ada kasir, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Yang terakhir ada customer, yaitu kita sebagai konsumen atau pembeli. Kemudian yang kedua ada dari lingkungan luar atau environment, yaitu berupa aplikasi pemesanan online. Bisa berupa Gojek. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada batasan atau boundary. Nah, ini dapat ditinjau dari jenis pemesanan, bisa dilakukan dengan secara online maupun secara offline. Selanjutnya yang keempat ada jalinan interface, yaitu antara pelayan dengan customer saat pemesanan produk. Kemudian ada pelayan dengan barista pada saat konfirmasi pemesanan. Selanjutnya ada kasir dengan customer pada saat pembayaran. Nah, selanjutnya ada yang kelima, yaitu masukan atau input berupa daftar pesanan produk. Yang keenam ada proses. Pada proses ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Selanjutnya yang ketujuh ada keluaran atau output, yaitu berupa bill atau struk pembayaran. Yang terakhir yaitu ada sasaran atau tujuan. Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh Cafe Karuhun ini yaitu bukan hanya sekadar coffee shop yang menyediakan kopi saja, tetapi kita ingin menjadikan Karuhun itu dianggap sebagai tempat atau rumah yang nyaman bagi mereka, para customer, untuk bersantai dan menikmati kopi. Kemudian kita juga ingin Karuhun dikenal banyak orang dan memperbanyak cabang di berbagai daerah, bukan hanya di Bandung, tetapi di seluruh Indonesia, agar para customer bisa menikmati kopi Karuhun di mana saja. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur karakteristik berjalan dari coffee shop Karuhun. Di sini ada proses pemesanan secara offline. Yang pertama,
konsumen datang ke kafe. Selanjutnya, pelayan menawarkan menu yang sudah dibuat oleh coffee shop Karuhun. Selanjutnya, pelayan mencatat pesanan konsumen. Dan selanjutnya, barista mendapatkan pesanan yang dikonfirmasi pelayan tadi yang sudah dicatat. Selanjutnya di sini ada barista memproduksi sesuai pemesanan. Setelah barista memproduksi sesuai pemesanan, pelayan mulai mengantarkan pesanan pada konsumen. Setelah pelayan mengantarkan pesanan pada konsumen pun menerima pesanannya yang sudah dipesannya tadi. Setelah konsumen menerima pesanannya, konsumen dapat melakukan pembayaran secara cash atau debit dan QRIS yang sudah tersedia di coffee shop. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemesanan secara online. Yang pertama, konsumen membuka aplikasi Gojek. Setelah konsumen membuka aplikasi Gojek, konsumen mulai mencari merchant Karuhun Kopi. Setelah itu, pilih pesan antar. Setelah pilih pesan antar, konsumen dapat memilih menu yang diinginkan. Setelah itu, konsumen melakukan pembayaran yang tersedia di aplikasi Gojek, baik itu secara tunai atau secara e-money yang sudah tersedia di aplikasi Gojek. Selanjutnya, barista mengonfirmasi dan memproduksi pesanan dari konsumen tadi. Setelah itu, kurir Gojek datang ke merchant dan mengonfirmasi pesanan untuk dibawa ke konsumen. Setelah itu, konsumen pun menerima pesanan dan siap menikmati pesanannya tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tool block system dan permasalahan atau kendala yang ada di Karuhun Cafe. Yang pertama, tool block system yang ada di perusahaan atau cafe Karuhun ini berupa tablet dan printer yang dioperasikan untuk menginput data pesanan customer atau pelanggan yang akan menghasilkan output nantinya berupa bill pembayaran. Dengan menggunakan software Microsoft Office Excel, bill pembayaran akan diproses setelah pelanggan atau customer memesan dari kafe. Kemudian, adapun permasalahan atau kendala yang ada di Karuhun Cafe, yaitu berupa yang pertama, karena Cafe Karuhun ini berada di dalam kampus STIE Ekuitas, maka sulit untuk menarik konsumen dari luar, karena konsumen pun pastinya akan segan untuk masuk ke dalam kampus. Kemudian, adapun kendala yang kedua, karena Cafe Karuhun ini mempunyai cabang di Jalan Kebonjati, maka terdapat kendala atau kesulitan adalah tempat yang minimalis, jadi tidak akan bisa menampung banyak konsumen yang masuk. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedai coffee shop Karuhun, didapat kesimpulan sebagai berikut. Dengan diterapkannya sistem informasi produksi kopi ini, pengelolaan data stok bahan baku dan stok kopi lebih terorganisir dengan baik. Data yang ada pada sistem dengan stok yang tersedia lebih akurat. Dengan sistem informasi produksi kopi ini, pembuatan laporan dapat lebih cepat dibuat dan diterima oleh owner sebagai pemilik kedai kopi coffee shop Karuhun, serta mengurangi resiko kehilangan data akibat kelalaian manusia. Selanjutnya, dalam sistem informasi produksi kopi terdapat informasi stok bahan baku dan stok kopi, data pembelian bahan baku, data produksi kopi, dan data penjualan kopi. Dalam pembahasan tersebut dapat membantu owner dari kedai kopi coffee shop Karuhun dan dalam mengontrol kegiatan produksi yang sedang berjalan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.